Menurut saya opportunity yang kita bisa ambil adalah forward ya, produk forward. Oke. Nah, di mana swapnya itu berarti tipis sekali. Yang mungkin kalau 2-3% harga swapnya itu biaya cost-nya itu cukup besar. Dengan selisih 0,75 Iya. biaya swapnya itu lebih tipis. Dengan biaya lebih tipis berarti nasabah akan dapat harga yang lebih bagus. Wealth Talks pasti IMB Niaga. Wealth Talks pasti IMB Niaga. Wealth Talks pasti IMB Niaga. Halo, selamat datang di Wealth Talk Treasury Series bersama saya Ferliani yang akan menemani kurang lebih 15 menit ke depan. Di segmen perdana kali ini kita akan membahas tentang market update. Tentunya saya tidak sendiri, pada hari ini sudah hadir bersama saya Bapak Mika Martumpal selaku ekonomis dari Bank CIMB Niaga dan Pak Edi Susanto selaku Treasury Capital Market Bank CIMB Niaga. Mungkin kita sapa dulu nih. Halo Pak Edi, halo Pak Mika. Halo, Apa Mbak kabar? Ferli. Baik, luar Baik, biasa. Luar biasa Pak Edi, luar biasa. Luar biasa. Bagaimana Mbak Ferli? Sehat, baik. Terima kasih untuk menyempatkan waktu hadir untuk podcast hari ini ya. Ini perdana loh. Jadi sangat happy sekali bisa ada bapak-bapak di sini sekalian. Mungkin kalau saya boleh sedikit buka nih tentang market Amerika saat ini, khususnya sepertinya The Fed itu cenderung ingin menurunkan suku bunga ya. Gitu. Jadi karena kelihatannya ekonomi juga mulai stagnan dan kalau kita lihat dari unemployment rate itu berada di angka 4,1%, di mana kita tahu expected untuk inflasi itu di 2%. Nah, kira-kira pendapatnya Pak Mika nih bagaimana nih dengan adanya FOMC meeting kurang lebih beberapa hari ini ya, 2 hari ke depan, itu apa impact-nya dengan The Fed nih terhadap suku bunga? Mungkin boleh dijawab Pak Mika dulu ya. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita bisa lihat di layar, ini adalah indikator inflasi di Amerika Serikat dan juga tingkat suku bunga dari Federal Reserve. Di sini kita bisa lihat latar belakang dari tingginya tingkat suku bunga The Fed adalah inflasi di Amerika Serikat yang meningkat pesat di tahun 2021 hingga tahun 2022, di mana inflasi di Amerika Serikat itu sempat naik hingga 9%. Sehingga ini memaksa Federal Reserve untuk menaikkan suku bunganya dari 0,25% di awal tahun 2022 sampai ke level 5,5% di tahun 2023. Dan kita bisa lihat di chart bahwa beberapa indikator inflasi yang kita pantau di Amerika Serikat itu menunjukkan tren yang menurun. Kalau kita lihat tahun lalu sudah turun ke level 5%, tahun ini sudah turun ke level 3%. Jadi dengan semakin terkendalinya inflasi di Amerika Serikat, pertanyaannya adalah kapan Federal Reserve akan mulai menurunkan suku bunga sehingga tidak terlalu membebani ekonomi di Amerika Serikat. Karena dengan tingkat suku bunga yang sangat tinggi, maka masyarakat, rumah tangga, bisnis juga akan mengurangi konsumsi dan juga akan mengurangi investasi sehingga akan menyebabkan ekonomi melambat dengan signifikan. Nah, sekarang dengan tingkat inflasi pada bulan Juni 2024 di Amerika Serikat sudah turun di kisaran 3%, memang masih lebih tinggi daripada target Federal Reserve seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Ferli. Tetapi memang masih belum cukup terendah untuk memberikan konfirmasi atau keyakinan kepada Federal Reserve untuk menurunkan suku bunganya. Untuk tanggal 31 Juli 2024, dalam beberapa hari ke depan, saya pikir Federal Reserve masih akan mempertahankan suku bunganya pada level 5,5%. Tetapi yang lebih penting saya pikir adalah sinyal dari Federal Reserve ke depan kapan dia akan mulai menurunkan suku bunganya. Kemungkinan besar pertama kali The Fed menurunkan suku bunga adalah pada bulan September. Sehingga selisih antara tingkat suku bunga dengan inflasi tidak terlampau tebal. Saya pikir itu yang akan kita lihat dalam beberapa hari ke depan, Mbak Ferli. Oke, berarti disinyalir akan mulai di bulan September atau kita bisa bilang kuartal 4 ya di 2024. Mungkin Pak Edi ada yang mau ditambahkan nggak? Oke. Menurut Pak Edi gimana? Dari pernyataan
Pak Mika tadi bahwa kemungkinan September, tadi saya udah cek juga ya, sebelum data tenaga kerjanya keluar atau inflasinya keluar, bahwa probability-nya hanya bergerak untuk bulan 9 ya, bulan 9, bulan 11, bulan 12 itu rata-rata di bawah 50%. Nah, sejak keluar unemployment rate-nya dari 4% ke 4,1, inflation-nya 3,3 ke 3%. Nah, semua berubah. Berubah di mana bulan 9 itu yang tadi saya ceritain masih di bawah 50%, naik sudah di atas 70%-an. Dan yang di bulan 11-nya itu bulan 9 ya, bulan 9-nya naik 70%-an, bulan 11-nya mulai naik sekitar di atas 50%-an lah. Dan itu saya ngambil dari dua sumber ya, dari Bloomberg sama dari CME Group, bisa diakses nanti di internet juga. Jadi kalau yang kita tunggu-tunggu seperti Pak Mika bilang bahwa kita lagi tunggu pernyataan Powell seperti apa, kapan dia akan menurunkan suku bunganya dan impact-nya mungkin terhadap dolar dan ekonominya ya Pak Mika ya, gitu. Oke, berarti kita udah tahu nih kira-kira wacana dan arahnya The Fed akan dibawa kemana. Yang mungkin dari sekarang, kalau boleh saya rekap ya, dari sekarang akan masih stagnan sampai di kuartal 4 September lebih tepatnya, baru mungkin akan ada keputusan di sana. Dan semuanya akan tergantung juga ke meeting besok atau lusa ya berarti ya, yang akan mendatang. Nah, kalau mungkin sekarang itu kan tentang The Fed ya. Kalau yang lebih dekat nih dengan mungkin rekan-rekan di sini juga yang mendengarkan, dengan Bank Indonesia, bagaimana sih dengan adanya The Fed ini atau keputusan The Fed akan ada implikasinya ke BI atau keputusan BI dalam hal ini adalah suku bunga pastinya. Juga mungkin kalau boleh saya tambahkan pertanyaannya, saat ini kan berarti kan kurs itu di 16 sama 200, 16 300. Nah, kira-kira dampaknya apa nih ke kurs rupiah dan dolar dengan adanya keputusan ini? Mungkin boleh dari Pak Mika ya. Ya. Oke, jadi kita bisa lihat di chart di layar bahwa ketika Federal Reserve menaikkan suku bunga dengan signifikan tahun 2022 itu disertai dengan penguatan nilai tukar US dollar terhadap mata uang global. Jadi di chart ini kita bisa lihat ketika suku bunga The Fed yang chart warna hitam ini naik, itu disertai dengan indeks dolar yang juga meningkat pesat ya. Bahkan sempat sampai di atas 110. Jadi harapannya adalah ketika The Fed memberikan sinyal dia akan mulai menurunkan tingkat suku bunganya di bulan September, maka tren yang kita lihat saat ini dolar menguat terhadap mata uang global, termasuk terhadap rupiah, ini bisa berbalik arah. Berbalik arah ya Pak Mika ya? Okay. Nah, karena ini akan sangat signifikan kepada pengambil keputusan moneter di dalam negeri, BI, karena memang yang kita lihat BI memang terpaksa menaikkan suku bunga BI rate untuk bisa meningkatkan daya tarik dari nilai tukar rupiah yang kita lihat memang melemah, bahkan sudah diperdagangkan di atas 16.000. Mungkin kita bisa lihat ke halaman berikutnya. Di sini kita bisa lihat bahwa ketika tingkat suku bunga BI itu naik bulan Oktober 2023 dan April 2024, itu terjadi ketika nilai tukar rupiah itu bergerak naik ke atas 15.800, bahkan mendekati 16.500. Jadi kalau kita lihat memang ini bukanlah suatu keputusan yang mudah bagi Bank Indonesia menaikkan suku bunga, karena suku bunga di dalam negeri yang begitu tinggi ini dapat berdampak pada aktivitas ekonomi di dalam negeri. Karena kita juga saat ini masih dalam proses pemulihan ekonomi pasca COVID. Nah, kita bisa lihat ke halaman berikutnya bahwa di sini ada dua grafik. Yang grafik pertama ini adalah tingkat keyakinan konsumen dan juga indeks penjualan retail di Indonesia. Di sebelah kanan ini adalah keinginan masyarakat untuk membeli barang-barang durable berdasarkan jumlah pengeluaran mereka per bulannya. Di dalam dua grafik ini kita bisa melihat bahwa baik pertumbuhan indeks penjualan retail maupun pertumbuhan dari indeks tingkat keyakinan konsumen di Indonesia itu masih tertekan, terutama karena kombinasi dari nilai tukar rupiah yang melemah dan juga tingkat suku bunga yang tinggi.
Jadi saya pikir ini yang menjadi dilematis bagi BI karena dia perlu untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, tetapi di sisi lain dampaknya adalah menekan aktivitas ekonomi real. Jadi saya pikir ketika The Fed mulai menurunkan suku bunga, harapannya di bulan September, maka BI juga akan segera merespon dengan kebijakan yang sama, menurunkan suku bunga lagi untuk bisa meningkatkan aktivitas ekonomi di dalam negeri sehingga indeks yang kita lihat saat ini menurun itu bisa kembali berbalik meningkat. Demikian Mbak Verly. Oke, terima kasih loh Pak Mika. Mungkin banyak kita-kita yang belum familiar nih ya dengan chart-chart seperti ini. Sekarang akhirnya kita jadi tahu nih, ternyata setiap dari grafik ini tuh ada yang bisa dibaca dan ada implikasinya juga yang bisa kita dapatkan dari setiap keputusan-keputusan pelaku pasar ya. Oke, mungkin terakhir nih sebelum ke Pak Edi untuk Pak Mika ya. Mungkin, boleh saya cut sedikit, Gimana, Bu Pak Verly. Mungkin saya yang ingin kasih masukan sedikit atau pertanyaan lah ke Pak Mika. Ya. Kalau saya tanya tentang inflasi kita kan cukup terkendali untuk Indonesia ya. Seharusnya kan semua secara ekonomi bagus, GDP-nya juga bagus. Ya. Seharusnya BI seharusnya tidak perlu naikin suku bunga. Tapi seperti yang tadi Pak Mika bilang, untuk mengimbangi kenaikan dolar dan Fed Fund Rate itu sendiri, jadi mau nggak mau BI harus naikin. Ya. Nah, jika nanti misalnya nih bulan 9 nih dia masih menahan suku bunganya misalnya. Nah, kira-kira dengan rate rupiah kita bisa ke berapa dan apakah BI akan melakukan apa selanjutnya? Mungkin dari pandangan Pak Mika bisa tambahin. Baik, jadi ini satu pertanyaan yang sangat bagus Pak Edi, karena memang pertanyaannya adalah pertanyaan dari banyak orang adalah bagaimana arah nilai tukar rupiah ke depan jika memang The Fed dan juga BI menurunkan tingkat suku bunganya. Tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa jika The Fed mulai menurunkan suku bunga, maka harapannya adalah yang tadinya dolar itu menguat bisa berbalik melemah dan ini juga termasuk melemah terhadap rupiah. Maka ekspektasi saya nilai tukar rupiah juga akan bergerak menurun dari kisaran 16.000 ke arah 15.500 di akhir tahun 2024. Ya, Demikian. Awal tahun berarti kita seperti ya. awal tahun kemarin Iya, ya, awal tahun 15.400, Yes. 15.600 gitu ya, itu, Pak. ya, bermain sekitar itu kembali ya. Ya. Menarik Oke. ya. Berarti ini yang time to buy, time to sell udah mulai siap ambil ancang-ancang kali ya, sesuai kebutuhan masing-masing. Oke, untuk Pak Edi nih mungkin ya, selama ini kan kita tahu nih suku bunga antara The Fed dan BI tidak pernah setipis ini. Sekarang tuh kan BI di 6,25 dan Fed di 5,5. Kalau boleh tahu nih mungkin buat teman-teman semua yang mendengarkan juga boleh di-share. Oke. Opportunity-nya apa sih sekarang? Jadi dari tadi udah dengerin, lalu impact-nya kita nih misalnya sebagai pebisnis gitu ya, kita harus ngapain dengan adanya kondisi seperti ini, selisih yang sedekat ini? Silakan Pak Edi. Mungkin kalau kita lihat opportunity Fed Fund Rate dengan BI Rate ini jarang terjadi ya Pak Mika ya. Mungkin baru-baru ini aja ya. Iya, tipis. Yang tipis seperti ini, yaitu selisihnya cuma 0,75 pips lah. Nah, menurut saya opportunity yang kita bisa ambil adalah forward ya, produk forward. Nah, di mana swapnya itu berarti tipis sekali. Yang mungkin kalau 2-3% harga swapnya itu biaya cost-nya itu cukup besar. Dengan selisih 0,75 biaya swapnya itu lebih tipis. Dengan biaya lebih tipis berarti nasabah akan dapat harga yang lebih bagus. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mungkin nanti kita ada di segmen berikutnya kali ya, mungkin. Oke, tapi pastinya ada opportunity yang bisa diambil atau digarap dari customer ya dengan adanya momentum market yang seperti ini. Terus itu di channel kita ada automobile, ada autoklik, nasabah atau klien-klien kita bisa deal forex langsung di sana dan bisa deal bonds juga di sana. Mungkin sekilas info saya bisa
punya utang 2 nih berarti yang harus saya jelasin ke depannya Tapi di yang segmen pasti berikutnya. berarti nasabah setia CIMB Niaga akan dimudahkan ya Yes, pasti. dengan channel-channel yang sudah tersedia gitu ya, dan dengan produk-produk yang juga available untuk sebagai solusi Yep. bagi nasabah. Oke, mungkin sampai di sini untuk sesi segmen kali ini. Terima kasih banyak Pak Mika, terima kasih Pak Edi atas pemaparan dan ilmunya di hari ini. Pastinya menambah wawasan untuk kita semua dan semua yang mendengarkan di rumah. Jangan bosan-bosan ya kalau next time-nya kita undang lagi ke sini. Pasti. Oke, akhir kata saya Ferliani. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di Wealth Talks berikutnya. Have a good day. Thank you. Thank you. Bye-bye.